Ya awalnya kan sapi kan datang, sudah diterima dengan baik, sudah bisa kabul. Pihak sana sudah bilang terima kasih, sapi sudah diterima dengan baik. Sudah langsung pergi kan, truk pergi, lama kemudian sekitar 15 menit lah. Tapi itu truknya datang mau ambil sapi, kan Pak RT bingung, kok mau diambil? Ya kalau mau diambil ambil aja kan gitu Pak RT, tapi ambil sendiri. Pak RT nggak mau risiko anak buahnya kalau ada apa-apa kan. Oh, maksudnya untuk naikin sapinya ya? Berarti sapi itu udah turun di masjid atau di mana? Udah itu di situ. Oh. Sudah diikat di situ. Pak RT ini selaku pengurus masjid juga berarti? Iya. Ketua DKM atau? Oh, Pak RT ketua DKM juga Pak? Iya. Apa yang ngebuat? Karena kabarnya sapinya ditolak Pak. Apa yang ngebuat? Nggak ada itu yang kalau dibilang ditolak itu berarti nggak diterima di sini. Itu kan sudah diterima ya kan, sudah tidak kabul, tapi sudah bahkan sudah dikasih makan. Berarti kan diterima dengan baik. Bukan ditolak. Yang bilang ditolak mana ada orang korban ditolak. Apa yang ngebuat mediasi kemarin tuh jatuhnya gagal tuh Pak? Ya gagalnya begitu karena dia kan nggak mau menerima apa istilahnya nggak menerima kenyataan istilahnya, mencari kesalahan orang lain menutupi diri sendiri kan gitu. Mencari pembenaran. Iya. Itu kan nggak benar, padahal faktanya nggak kayak begitu. Faktanya sapi udah diterima. Sapi datang diterima, ijab kabul, sapi diikat tidak pergi. Bahkan pihak sana sudah alhamdulillah sapi sudah diterima. Itu aja. Kabarnya juga katanya Pak RT katanya ada bentak-bentak sama media kayak Pak, itu bener nggak sih Pak? Kalau di situ saya nggak tahu tuh. Saya tuh tahunya cuma di sini aja. Pak, kabarnya juga Pak RT ini minta uang 100 juta Iya, Pak. Pak. Itu nggak bener itu. Yang benar gimana? Cuma ucapannya itu istilahnya mas jangankan 100, 200, 1 juta, 2 juta, bahkan 100 juta pun nggak mau. Kalau mau ambil sendiri. Saya nggak mau risiko anak buah saya nanti ngangkat sapi 1 ton. Kalau ada apa-apa ya, kan tadi jawab kita gitu. betul udah lihat sendiri mediasinya seperti apa. Tadi udah dijelaskan kenapa bisa sampai di sosmed dan yang lain-lain, karena memang sebelumnya kan ketika saya live memang ada pertanyaan-pertanyaan tentang kenapa sapinya itu diangkat gitu. Dan di situ pun juga sudah jelas semuanya bahwa di sini ada miss-nya itu adalah mengenai Pak Ustadz sama Pak RT-nya yang tidak ada komunikasi. Yang saya lihat itu seperti itu. Tidak ada komunikasinya itu. Yang membuat saya kecewa adalah sikap dari Pak RT-nya sendiri terhadap Pak RT maupun orang-orang kita gitu. Maksud saya seandainya pun kecewa, kan sekali lagi bahwa sapinya itu bukan untuk saya atau orang lain, semua untuk warga di sini. Niat saya tuh baik loh, niat saya tuh baik, nggak ada unsur politik ataupun apa, dan itu sudah saya lakukan 5 tahun. Saya tinggal di sini tuh 5 tahun, 4 tahun tinggal di sini, 1 tahun nggak tinggal di sini. Saya sering di sini aja, saya masih berhubungan. Pertama saya pernah saya melakukan itu bersama Pak Ustadz, dalam arti melakukan memberikan sembako, memberikan daging itu pertama kali tahun 2000 pada waktu pandemi ya, itu ada Pak RT. Setelah itu banyak keluhan dari para warga ke saya mengatakan bahwa sembakonya saya tidak mendapatkan sembako Bu, tidak rata lah, yang tidak begini, tidak begitu. Padahal saya itu RT tempatnya Bu Dewi, justru yang dapat kadang RT lain. Akhirnya saya cari solusi sendiri. Saya curhat sama Pak Ustadz, terus Pak Ustadz mengatakan ya udah langsung saja ke saya Bu, biar saya nanti akan list orang-orangnya. Bukan saya yang minta list, dari Pak RT-nya sendiri yang memang menginisiatifkan untuk memberikan list. Bu, saya list ya Bu. Nah dari list itu dikuponin gitu loh Mbak. Karena kan yang saya tahu yang namanya sembako, entah itu Idul Fitri ataupun Idul Adha, itu kan buat orang-orang yang tidak mampu. Kalaupun kita mau makan juga nggak apa-apa, tapi kan bukan yang pesta buat makan sendiri, tapi lebih mengutamakan orang-orang yang tidak mampu. Makanya saya selalu berhubungan dengan Pak Ustadz, dan mungkin kalau mau jadi saksi, warga-warga di sini jadi saksi kok. Dari awal saya tinggal di sini, saya berhubungan dengan Pak Ustadznya itu, ya memang udah dari door to door, bukan baru sekarang. Tapi kalau keadaan di sini itu peraturannya adalah kalau memberikan sembako atau memberikan daging itu harus pamit sama Pak RT-nya atau kepada Pak Ustadznya. Tidak boleh bikin acara sendiri terus bagi sendiri, itu tidak boleh. Makanya itu yang dijelaskan. Dan ini salah pahamnya adalah saya itu kenapa kok nggak langsung aja dikasih alamatnya. Saya tuh teleponan langsung sama orang Brebesnya, sama orang yang jual sapi itu saya. Jadi nggak mungkin saya bilang
bukan Dewi Persik. Orang saya ngomong itu Dewi Persik yang harusnya 170, dia kasih diskon 140 ke saya ceritanya. Ini saya Pak, biasalah namanya dagang-dagangan beli sapi, pasti teman-teman tahu kan kayak gimana. Ya udah cuma sebatas itu. Saya memang tidak kasih alamat rumah saya. Saya kasih alamatnya masjid sebelakang rumah aja ya Pak, biar nanti berhubungan dengan Pak Ustadz. Nah itu poinnya. Setelah itu nanti akan ada orang kita yang akan ngambil sapinya, itu doang. Nah tapi sapi itu bukan untuk saya, untuk warga di sini, saudara-saudara saya. Dan itu saya lakukan bukan hanya sekali, tapi sudah dari tahun sebelumnya sudah pernah saya lakukan. Dan tidak ada politik-politikan, dan kami tidak ada nyebutin nama kubu lain dari dia, tidak ada sama sekali. Terus ketika saya tuh live dan akhirnya saya memberikan caption, karena di situ banyak sekali yang berkomentar tentang politik-politik. Akhirnya saya bilang, bertetangga apa di captionnya mana IG-nya biar saya nggak salah ya, captionnya ibu kan itu akhirnya di playingin victimi, kenapa nyolek Panis? Loh saya kan memang benar bertetangga. Nah saya tulis di sini seperti ini, apa karena bertetangga sama Pak Anies Baswedan gitu doang. Terus kemudian banyak di situ bertebaran dan yang lain-lain ngomongin tentang politik. Jadi saya bingung gitu loh. Politik apa? Orang saya dari dulu mungkin kalau tanya sama warga nggak ada politik-politik dan nggak ada menyebutkan nama kubu siapapun di kami tuh nggak ada.